Setelah mendepak Paulo Fonseca dari kursi kepelatihan, AC Milan memulai era baru bersama Sergio Conceição. Pelatih asal Portugal ini langsung menuangkan beberapa ide dan rencana gila kepada manajemen. Conceição mengambil tindakan tegas mendepak para pemain yang dianggap beban untuk tim. Beberapa pemain kenamaan sudah dipersiapkan Conceição demi mengusung misi bangkit di akhir musim. Cetak Gol coba merangkum rencana gila AC Milan setelah alami kekacauan sebagai berikut. Kesetiaan pemain walaupun performa menurun. Kedatangan Paulo Fonseca ke AC Milan langsung mengubah total skema permainan. Ex-pelatih SC Braga ini menjadikan Rossoneri sebagai tim dengan possession tertinggi di setiap laga. AI Score mencatat AC Milan punya rata ball possession sebesar 54,65%. Gaya bermain baru yang lebih mendominasi ini memang sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pelatih. Milan sangat indah untuk dilihat, dan para pemain juga tahu bagaimana memanfaatkan ruang, kata Fonseca. Namun sayang, pola permainan cantik ini nyatanya memberikan dampak buruk. Performa AC Milan malah merosot drastis dengan sempat berada di peringkat 15. Situasi ini membuat Fonseca mendapatkan panen kritikan dari berbagai legenda Rossoneri. Vladimir Boban gak habis pikir mengapa Fonseca selalu menggunakan formasi aneh 4-2-3-1. Menurutnya, formasi tersebut gak cocok diterapkan dengan filosofi permainan Rossoneri. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menggunakan formasi 4-3-3 daripada 4-2-3-1? Tanya Boban. Fabio Capello juga menyebut para pemain AC Milan seolah kebingungan dengan taktik Fonseca. Para pemain bertahan AC Milan terlalu banyak melihat bola dan terlalu sedikit melihat lawan. Timpal Capello yang pernah bawa Rossoneri juara Liga Champions. Beruntungnya, Fonseca terbantu oleh sejumlah pemain yang menggendong performa AC Milan. Tijani Reinders mendadak gacor dengan sudah mengemas 10 gol dan 2 assist. Pemain berdarah Maluku ini bahkan sempat mencetak gol cantik saat menang 1-3 kontra Real Madrid. Frank Rijkaard mengklaim Tijani sebagai salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Saya berharap Reinders menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Saya benar-benar yakin dia berada di jalan yang benar, ucap Rijkaard kepada La Gazzetta dello Sport. Berkat performa apiknya tersebut, Tijani menjadi incaran banyak klub raksasa, mulai dari Real Madrid, Manchester City, hingga Barcelona yang saling sikut untuk mendapatkan jasanya. Namun sayang, pinangan sejumlah klub besar Eropa ini hanya bertepuk sebelah tangan. Tijani lebih memilih setia membantu AC Milan memenuhi target-targetnya. Era baru bersama Sergio Conceição. Meskipun diperkuat pemain setia, nggak menjamin performa AC Milan bangkit. Malahan Rossoneri semakin merosot ke papan tengah Serie A dengan berada di peringkat 8 klasemen. Bahkan Tijani dan kawan-kawan selalu menang susah payah di setiap pertandingan. Sampai-sampai Paulo Fonseca marah dan menuding anak asuhnya sendiri sebagai biang kerok merosotnya performa. Saya datang di setiap pertandingan hanya untuk menang. Problemnya adalah tim kami seperti roller coaster yang selalu bermain buruk, kritik Fonseca dengan tegas. Situasi yang terus memburuk ini membuat nasib sang pelatih berada di ujung tanduk. Puncaknya, Fonseca dirumorkan bakal didepak setelah kalah dalam laga derby kontra Inter Milan. Zlatan Ibrahimovic pun segera memutuskan masa depan sang pelatih. Dewan Penasehat AC Milan ini bahkan sudah menyiapkan 5 calon pengganti yang punya kualitas jempolan. Mulai dari Edin Terzic, Maurizio Sarri, Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel, hingga Zinedine Zidane. Sampai akhirnya kesabaran manajemen Rossoneri habis setelah ditahan imbang AS Roma. Fonseca akhirnya benar-benar mendapat kado spesial, yakni surat pemecatan yang dilayangkan. Menariknya, Carlo Ancelotti membela Fonseca lantaran cara AC Milan memecatnya kurang sportif. Ini nggak benar, tetapi sayangnya memang seperti ini. Seorang pelatih dalam pekerjaannya agak sendirian, terutama di saat-saat sulit. Saya berada di sisi Paulo Fonseca, ucap pelatih Real Madrid ini. Tanpa berlama-lama, akhirnya AC Milan menunjuk Sergio Conceição. Pelatih anyar ini pun langsung memasang target untuk segera bawa Rossoneri bangkit.
Adidas F50 Flexible Ground. Sepatu ini yang menjadi kunci Lamine Yamal dengan mudah bisa mencetak gol. Kamu bisa dapatkannya dengan harga 900 ribuan saja. Cek linknya sekarang. Rencana gila demi bangkit. Sergio Conceição langsung merencanakan berbagai rencana gila. Pelatih Portugal ini nggak segan-segan mendepak pemain yang nggak masuk ke dalam skemanya. Fikayo Tomori menjadi pemain pertama yang didepak karena kurangnya jam terbang. Bek asal Inggris ini tercatat hanya memainkan 6 kali sebagai starter di era Paulo Fonseca. Conceição juga akan melepas Samuel Chukwueze ke Besiktas. Setelah membuang 3 pemain, Conceição siap kembali berbelanja ke mayoritas pemain Chelsea Mart. Benoit Badiashile menjadi incaran pertama Conceição setelah dirinya kalah saing dengan Levi Colwill. Selain itu, AC Milan juga akan menggait beberapa gelandang baru yang saat ini alami krisis. Alasannya Ismail Bennacer dan Ruben Loftus-Cheek selalu absen karena menderita cedera. Gak tanggung-tanggung, AC Milan dikabarkan langsung mengincar 5 gelandang sekaligus, mulai dari Angelo Stiller, Samuel Ricci, Warren Bondo, Morten Friendap, dan Johnny Cardoso. Rossoneri dikabarkan sudah menyiapkan dana menggait Stiller sebesar 25 juta euro. Sektor penyerangan juga akan menjadi fokus perbaikan Conceição. Pelatih berumur 50 tahun ini disebut akan menambah winger baru dengan mengincar sayap-sayap muda. Andreas Skov Olsen dari klub Brugge menjadi nama yang paling santer dikabarkan untuk dibeli. Noalen dan Ismail Assar juga diboyong karena dijual murah hanya 15 juta euro saja. Prediksi skuad. Kedatangan para penggawa baru diprediksi bisa membantu Conceição dalam meracik taktiknya. Sang pelatih mengatakan AC Milan merupakan tim besar dan layak kembali menjadi tim ditakuti. Dan kami harus layak untuk membawa nama baik klub hebat ini. Kami memang gak punya banyak waktu, tetapi hal itu bukanlah alasan, ucap Conceição. Sektor pertahanan AC Milan bakal semakin solid apabila sukses mendatangkan Benoit Badiashile. Bek jangkung ini bisa mengatasi masalah pasukan merah hitam saat duel udara. Badiashile bakal cocok diduetkan dengan Matteo Gabbia yang menjadi andalan di posisi bek tengah. Kombinasi ini diklaim bisa membuat gawang Mike Maignan sulit dibobol. Di sektor tengah, Tijani Reinders juga akan semakin nyaman untuk menyerang. Pasalnya kehadiran Angelo Stiller bakal semakin mempermudah lini tengah AC Milan untuk bertahan. Gelandang asal Jerman ini dikenal jago dalam memutus serangan. Kemampuan tersebut sudah terbukti di mana Stiller sukses mencuri bola dari lawan sebanyak 58 kali di musim ini. Belum lagi gelandang Stuttgart ini juga jago dalam membangun serangan. Stiller tercatat memiliki akurasi passing sebesar 90% per pertandingan. Hadirnya Stiller disebut akan mempermudah Tijani untuk membangun serangan. Ditambah lagi Youssouf Fofana juga karirnya tengah melonjak bersama AC Milan di musim ini. Gelandang asal Prancis itu bahkan sudah menyumbangkan 4 assist bagi pasukan merah hitam. Performa gacor Fofana ini dinilai akan semakin mempermudah transisi serangan AC Milan. Itulah ulasan rencana gila AC Milan setelah kacau. Bagaimana pendapatmu? Mampukah Sergio Conceição mengemban beban berat mengembalikan performa Rossoneri menjadi lebih garang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.